Selamat siang, perkenalkan saya Dewi yang akan memandu bincang-bincang PT DJ Indonesia dengan tema Data Rekam Medis bagaikan emas di era digital dan peranan data center sebagai brankas yang kokoh. Industri kesehatan merupakan salah satu industri dasar yang akan senantiasa dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di segala zaman. Industri ini tentu saja tidak luput dari pengaruh perkembangan teknologi informasi. Sering diibaratkan bahwa data rekam medis bagaikan emas jenis baru di era digital. Dan data rekam medis bersifat rahasia sangat penting, sehingga memerlukan sistem pengamanan yang sangat tinggi dan infrastruktur yang sangat kuat. Dalam bincang-bincang kali ini, saya akan ditemani oleh Pak Rudi Cahyadi dari Prodia, dan kita akan membicarakan mengenai bagaimana Prodia memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan peranannya menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat secara luas dengan tetap mengedepankan keamanan data di tengah pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya kita akan mulai dengan diskusinya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu dengan Bapak Rudi Cahyadi, selaku Asisten Vice President of Technology dari Prodia. Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang, Mbak Dewi. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam bincang-bincang kali ini, dan kita akan lanjutkan dengan diskusi kita siang hari ini ya, Pak ya. Baik, Mbak, silakan. Pak, pastinya kita semua mengikutilah perkembangan dari situasi pandemi saat ini. Kalau dari sisi kondisi bisnis Prodia sendiri nih Pak, bagaimana kondisi bisnis Prodia kalau dibandingkan antara sebelum dan selama masa pandemi ini terjadi? Apakah ada perbedaan yang signifikan di situ Pak? Silakan Pak Rudi. Terima kasih Mbak Dewi. Saya rasa pandemi COVID ini impact-nya global ya Mbak ya. Tidak hanya di Prodia, tetapi juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Impact-nya sangat berasa pastinya bagi kita semua, ya Mbak ya. Jadinya sebelum adanya pandemik ini, semuanya terlihat normal, kegiatan maupun aktivitas semua orang itu masih normal, dan setelah pandemik berubah drastis. Perubahan ini otomatis terimpact juga di dalam bisnis Prodia, baik dalam melayani para pelanggan kita, maupun juga dalam melakukan operasional kita di dalamnya. Karena untuk melakukan operasional di dalamnya, apalagi tenaga kesehatan kita yang bisa dibilang front line kita di depan yang berhubungan dengan pasien, itu juga pasti terkena impact. Baik dari SOP-nya untuk memastikan bahwa tenaga kerja kita tidak terkena impact, gitu ya Mbak ya. Dan juga secara rasa ketakutan para pelanggan juga otomatis mereka juga merasakan ketakutan untuk bepergian atau keluar rumah, sehingga itu juga mempengaruhi dalam cara mereka untuk melakukan tes ke kami. Jadi impact-nya sangat besar Mbak, perubahannya sebelum dan sesudah pandemi ini. Kalau dari sisi Prodia sendiri Pak, di masa mendatang apakah dengan situasi seperti sekarang akan ada perbedaan atau perubahan kebiasaan antara pelanggan sebelum pandemi dengan postnya atau sesudah pandemi ini berakhir? Mudah-mudahan bisa cepat berakhir ya Pak ya. Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi berdasarkan survei dan juga berdasarkan hasil analisa mungkin beberapa pakar dan ahli, mungkin untuk kembali normal dibutuhkan waktu 4-6 bulan ke depan nih Mbak ya, untuk kita bisa mengakhiri pandemik ini. Itu juga dalam artian mungkin controlling dari bisa dibilang suspek-suspek barunya itu yang bisa terkendali dalam kurva yang menurun gitu ya Mbak. Nah, Prodia dalam hal ini terutama untuk menghadapi post pandemik, kita sudah juga memikirkan terutama untuk servis kita kepada pelanggan kita yang nantinya setelah berakhirnya pandemik otomatis akan ada new normal ya Mbak ya, new normal yang saat ini sudah terjadi selama pandemik. Bisa saja new normal kebiasaan itu yang nantinya akan menjadikan new normal setelah selesainya pandemi itu juga, gitu Mbak.
Kalau dari sisi pelayanan sendiri, apa yang paling berbeda sih Pak, kalau dari sebelum sama masa pandemi? Tadi Bapak sudah sampaikan, sekarang pasti kegiatan masyarakat minimal sekali untuk berada di luar rumah. Pastinya biasanya pelanggan akan datang ke lab atau ke kantor-kantor atau ke kantor cabangnya Prodia untuk melakukan testing. Nah, selama masa pandemi ini, ada yang berbeda atau misalnya nih Pak, pastinya akan ada penurunan atau ada servis atau layanan yang lain bentuknya yang tidak biasa yang biasanya tidak dilakukan pada saat sebelum pandemi terjadi. Iya, Mbak. Jadi kalau berdasarkan juga ini hasil riset market, Mbak ya, di dunia healthcare. Di dunia healthcare sendiri, penurunan secara bisa dibilang frekuensi kedatangan orang ke provider, baik itu rumah sakit, lab, ataupun juga mungkin klinik-klinik, itu bisa berkurang sebanyak mungkin maksimal bisa 70%, Mbak. Jadi itu impact yang sangat besar buat dunia healthcare. Nah, dalam menyikapi hal itu, Prodia tentu saja uh, banyak yang kita lakukan ya, Mbak ya. Tadi terutama untuk memastikan karyawan kita sebagai frontliner dalam melayani pelanggan kita, memastikan mereka sehat. Jadi mereka setiap hari sebelum melakukan aktivitas selalu dicek kesehatannya dan juga menggunakan APD gitu ya Mbak ya. Nah, dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mungkin tadi ketakutan segala macam kayak gitu, ada hal baru yang kita mungkin baru kita terapkan nih Mbak, misalnya pengambilan darah di dalam mobil Mbak. Jadi yang tadinya mungkin orang harus turun dari mobil, lalu masuk ke dalam, lalu melakukan registrasi segala macam, mereka bisa melakukan registrasi sebelumnya, baik melalui pesan online ataupun juga melalui telepon. Nah, datang ke Prodia, mereka bisa diambil darahnya di dalam mobil. Mbak. Nah, ini sudah terjadi di beberapa site kita untuk mensiasati dalam artian ketakutan pelanggan yang mereka tidak mau berlama-lama di kantor kita. Gitu, Mbak. Itu contoh salah satunya. Inovasi baru ya Pak ya, yang dilakukan oleh Prodia untuk menyikapi kondisi yang ada saat ini ya Pak. Betul, Mbak. Sedangkan sebenarnya kita juga punya home service. Tapi home service itu sebenarnya sebelum pandemi ini kita juga sudah ada, dan selama pandemi ini kita juga tetap berikan layanan home service dengan penggunaan APD lengkap. Jadi mungkin sebelumnya sudah ada memang sebenarnya home service ya Pak ya. Dan setelah pandemi terjadi, mungkin permintaannya justru semakin meningkat. Mungkin ya Pak, perkiraan saya seperti itu ya. Betul sekali Mbak Dewi. Jadi selama pandemi ini otomatis peningkatan home service juga meningkat. Untuk itu juga dari sisi Prodia sendiri kita juga harus memastikan keamanan personel kita, sehingga personel kita setiap harinya juga memakai APD-APD yang lengkap dan tentu saja selalu baru dan steril. Oke. Terima kasih banyak informasinya Pak Rudi. Ini sangat membantu buat kami sebagai masyarakat umum dan juga luas untuk mengetahui kira-kira informasi terkait layanan kesehatan yang bisa tetap diperoleh oleh masyarakat dalam kondisi seperti saat ini. Pertanyaan berikutnya Pak Rudi. Seberapa besar peran teknologi digital bagi Prodia dalam melayani kebutuhan masyarakat dan apa saja pemanfaatan teknologi digital yang sudah diterapkan di dalam Prodia itu sendiri? Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Jadi sejak dicanangkannya industri 4.0 terlebih oleh Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden kita ya, Mbak, teknologi digital dan juga bisa dibilang seperti e-commerce itu perkembangannya sangat pesat, ya Mbak ya. Itu bisa dilihat dari peningkatan pengguna internet, terlebih sosial media. Indonesia terkenal sebagai negara yang penduduknya suka bersosial media, itu salah satunya mungkin. Nah, dengan adanya pandemi ini, otomatis teknologi digital itu dibutuhkan peranan yang lebih besar, terutama dalam mensiasati adanya impact dari pandemi itu, misalnya PSBB.
lalu juga tadi rasa ketakutan dari para pelanggan ataupun orang-orang yang merasa tidak aman jika dia keluar rumah, ataupun mungkin melakukan kontak dan juga berkomunikasi dengan orang lain. Jadi teknologi itu dibutuhkan seiring juga dengan perubahan behavior dari para pelanggan ataupun dari semua orang ya Mbak ya. Mungkin kalau dulu penggunaan masker itu masih belum yang terbiasa di Indonesia ya, kita bicara dengan di Indonesia, tapi kalau kita lihat di negara lain mungkin seperti Jepang, bahkan mereka sudah dari kecil juga sudah terbiasa menggunakan masker. Nah sekarang masyarakat sudah mulai terbiasa pakai masker, lalu mereka juga sudah terbiasa lebih sering untuk menjaga kesehatan, terutama cuci tangan mungkin yang simple, gitu ya. Dan mungkin di luar dari healthcare juga kebiasaan-kebiasaan kita yang tadinya mungkin bisa belanja ke supermarket atau juga mungkin kita bisa melakukan traveling segala macam kayak gitu, itu otomatis terkena impact, kita tidak bisa melakukan kebiasaan normal seperti sebelum pandemi. Nah, teknologi di healthcare itu dibutuhkan terutama supaya pelanggan kita maupun masyarakat itu bisa mengakses ataupun mendapatkan layanan kesehatan meski dengan adanya mungkin tadi rasa ketakutan ataupun PSBB yang sedang berlangsung. Nah, Prodia itu sebuah healthcare company yang sangat fokus untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui teknologi. Jadi mungkin selama ini orang awam mungkin berpikirnya Prodia itu cuma laboratorium ya Mbak ya. Tetapi sebenarnya Prodia itu sebenarnya juga mempunyai klinik Mbak, wellness klinik. Jadi Prodia itu mempunyai specialty klinik itu misalnya untuk senior, jadi untuk manula. Lalu juga untuk anak-anak, Prodia punya Prodia Child Healthcare Center. Lalu untuk perempuan, Prodia punya Women Healthcare Center juga. Jadi selain laboratorium itu, Prodia mempunyai specialty klinik yang berkonsep sebagai wellness. Jadi sebenarnya sih bisa dibilang slogannya ini kita bringing wellness in your life. Jadi kita ingin memberikan mungkin edukasi kesehatan kepada masyarakat. Jadi sebelum sakit kalau bisa kita melakukan pencegahan preventif gitu ya Mbak. Jadi tentu saja ini juga untuk mengurangi cost karena kita tahu bahwa cost untuk pengobatan itu jauh lebih besar dibanding untuk prevention-nya. Gitu. Nah, secara teknologi itu baik di laboratorium maupun tadi di klinik-klinik kita itu apa sih yang Prodia sudah punya? Itu yang standar mungkin hampir semua perusahaan punya itu company website. Di company website Prodia itu punya artikel dan juga mungkin informasi cabang dan informasi lainnya yang bisa berguna bagi awam maupun partner kita. Lalu dari sisi teknologi mobile, kita punya mobile apps. Mobile apps itu kita bisa untuk registrasi online maupun untuk melihat hasil. Jadi tadi seperti yang saya ceritakan tadi, pengambilan darah mungkin di area parkir, itu mungkin dia bisa sebelumnya melakukan registrasi online dulu melalui handphone mereka di mobile apps. Di mobile apps ini mereka juga selain register bisa melakukan payment secara online. Gitu. Lalu tadi ada layanan home care system. Jadi tadi yang home service tadi itu salah satu part dari home care system. Jadi di layanan ini di internal Prodia kita bisa men-tracking para tenaga kesehatan kita yang melakukan layanan home service. Mereka sampai di mana dan berapa lama lagi mereka akan sampai, segala macam itu akan ter-track gitu ya. Lalu kita juga punya chatbot. Chatbot kita namanya Tania, itu ada di Line dan di Telegram. Jadi melalui Tania ini mungkin pelanggan bisa menanyakan tes-tes yang ada di Prodia ataupun layanan promosi maupun cabang yang ada di Prodia seperti apa. Nah,
Selain itu, kita juga punya teknologi untuk mengirimkan notifikasi setelah hasil itu selesai. Notifikasi setelah hasil selesai itu diberikan melalui SMS. Pelanggan akan menerima SMS dan pelanggan setelah menerima SMS bisa mengakses hasilnya melalui hasil online yang kita sudah punya juga. Dan untuk kebutuhan pelayanan pelanggan itu Prodia juga mempunyai kontak center sehingga maksud saya sehingga pelanggan bisa menghubungi Prodia lebih mudah melalui kontak center kita di nomor 1500 830. Nah, terkait dengan pandemi COVID ini sendiri, pada tanggal 15 Mei, berarti hari ini ya Mbak ya, tanggal 15 Mei, Prodia juga meluncurkan layanan terbaru yaitu telekonsultasi. Melalui layanan ini, pasien bisa melakukan request layanan konsultasi kepada dokter yang ada di Prodia melalui kontak center. Lalu setelah nanti registrasinya dikonfirm untuk jadwalnya, maka pasien atau pelanggan kita bisa melakukan konsultasi melalui video call dan juga voice call. Nah, hal-hal ini juga kita lakukan untuk mempermudah layanan kepada customer kita. Di dalam operasionalnya juga, Laboratorium Prodia secara teknologi juga mengimplementasikan lab automation. Jadinya pengerjaan sampel yang kita lakukan itu menggunakan automation, itu untuk tujuannya yaitu untuk meningkatkan keakuratan dan juga kecepatan pemrosesan sampel tersebut. Di dalam operasional laboratorium itu juga didukung oleh alat-alat atau teknologi yang mumpuni, terutama untuk pemeriksaan yang berbasis genom, seperti cancer risk ataupun genomic. Mungkin begitu Mbak yang bisa saya jelaskan secara teknologi yang ada di Prodia. Baik, berarti dengan adanya pandemi ini banyak sekali inovasi baru, layanan-layanan baru yang diluncurkan oleh Prodia dengan tujuan untuk bisa tetap melayani pelanggan walaupun dengan keterbatasan secara fisikal ya Pak ya, karena tidak bisa langsung bertemu atau kontak langsung dengan pelanggan. Oke, berikutnya Pak yang penasaran nih Pak, kita semua nih Pak ya. Bisa di-share nggak Pak singkat saja mengenai strategi yang saat ini sudah dilakukan oleh Prodia dan pastinya pengembangan-pengembangan berikutnya untuk tetap menjaga dari sisi keamanan data pasien. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Mbak. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi digital, secara otomatis juga keamanan data secara digital wajib untuk diimplementasikan ya Mbak ya, untuk menjamin bahwa data pasien kita aman, karena ini terkait dengan privasi pasien kita. Nah, Prodia sendiri itu menerapkan standar policy security yang tinggi dan memadai untuk memastikan keamanan data pasien tersebut. Misalnya kita penggunaan antivirus yang up to date, lalu spyware untuk protection maksud saya, lalu juga enkripsi dan secara software dan juga hardware juga protection kita telah implementasikan di Prodia. Jadi kita telah menjaga dan juga memonitoring semua data-data, terutama data-data pasien, untuk memastikan data pasien hanya bisa diakses oleh pasien yang bersangkutan dan juga datanya kita encrypt, jadi harusnya lebih aman, begitu Mbak. Kalau kita lihat nih Pak ya, ternyata Prodia dalam industri kesehatan sangat mengikuti dan sangat update dengan adanya kemajuan dunia IT atau digital information ya Pak. Nah, kalau dari sisi layanan sepertinya Bapak sudah sangat punya keterikatan atau ketergantungan yang tinggi dengan infrastruktur data center atau IT dalam itu aplikasi maupun dalam infrastrukturnya. Dari sisi Prodia sendiri, bagaimana sih peranan layanan data center untuk keberlangsungan bisnis dari Prodia itu sendiri, Pak? Silakan diceritakan sedikit saja, Pak. Terima kasih, Mbak Dewi. Jadi untuk peranan data center itu otomatis sangat krusial ya bagi Prodia, karena data center itu bisa dibilang jantung dari infrastruktur Prodia dari sisi
Jadi data center yang tangguh itu sangatlah dibutuhkan supaya bisa mensupport teknologi digital dan juga layanan digital yang diberikan oleh Prodia kepada pasien kita. Teknologi digital otomatis menuntut layanan teknologi untuk bisa berjalan selama 24 jam. Jadi misalnya kita punya mobile apps, pasien bisa register, mereka bisa register kapanpun selama 24 jam, gitu kan. Nah, untuk hal itu kan dibutuhkan infrastruktur yang memadai dan juga handal. Baik dari sisi mungkin dari powernya, dari aircon-nya, dan mungkin dari lain sebagainya ya, yang bisa mendukung layanan data center bisa beroperasi selama 24 jam non-stop. Jadi hal-hal seperti itu yang kita sangat butuhkan dalam menunjang layanan teknologi digital kita, Mbak. Terima kasih banyak Pak Rudi untuk informasi yang sudah disampaikan, sangat informatif dan memberikan wawasan serta gambaran yang sangat menarik buat kami sebagai masyarakat umum dan awam untuk mengetahui kesiapan industri kesehatan dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat. Dari diskusi ini kita memahami bahwa peran data center menjadi sangat krusial, terutama dalam kondisi seperti saat ini. Infrastruktur data center bagaikan tulang punggung yang menopang kelangsungan bisnis Prodia dan juga menghadirkan peace of mind bagi masyarakat akan keamanan data pasien. Di masa pandemi telah terjadi pergeseran perilaku pelanggan, karena sebagian besar pelanggan akan mengurangi kegiatan aktivitas berada di luar rumah. Di tengah situasi dan keterbatasan yang ada saat ini, Prodia sebagai salah satu pelaku bisnis industri kesehatan terus berupaya untuk dapat beroperasi dan hadir melayani seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mendukung dan mengikuti arahan pemerintah. Berbagai macam cara dilakukan demi melayani masyarakat. Salah satunya adalah menciptakan inovasi baru, yaitu berupa layanan proaktif, kunjungan ke rumah pelanggan, tentu saja dengan tetap menjalankan protokol yang berlaku. Untuk menjamin keberlangsungan layanan, pelaku bisnis membutuhkan dukungan dari mitra bisnis yang diantaranya adalah penyedia layanan data center yang memiliki kualitas dan tingkat kehandalan yang tinggi. Salah satu penyedia layanan data center yang mampu memberikan jaminan tersebut adalah DCI Indonesia, yang telah mendapatkan sertifikasi Tier 4 dari Uptime Institute sejak tahun 2014, serta berperan dalam memimpin dalam industri data center di Indonesia. Saat ini DCI telah dipercaya dan telah melayani lebih dari 150 pelanggan, baik itu multinasional maupun lokal, dengan beragam latar belakang industri, seperti finansial, e-commerce, cloud service provider, network service provider, dan juga enterprise. DCI Indonesia sebagai perusahaan penyedia layanan data center berupaya dan berkomitmen untuk terus mendukung dan menghadirkan kemudahan layanan bagi pelaku bisnis, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Setelah kita menyaksikan diskusi yang sangat menarik dengan Pak Rudi Cahyadi selaku Asisten Vice President dan Teknologi dari Prodia dalam acara bincang-bincang kali ini, saya selaku pemandu mewakili PT DCI Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Prodia, khususnya Bapak Rudi Cahyadi dalam acara bincang-bincang kali ini, serta seluruh pemirsa yang telah berkenan menyaksikan diskusi kali ini. Tentunya masih banyak topik menarik di episode selanjutnya. Anda dapat memantau informasinya melalui akun LinkedIn DCI Indonesia. Sampai jumpa di episode bincang-bincang DCI berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, di rumah saja.